Ya, jadi penyelesaian masalah itu ada dua ya Mas Jaweri ya. Melalui aku yang egoistik. Yang kedua melalui aku yang ilahiyah. Nah, jalan yang pertama yaitu ini kan orang sering banget nanya kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar itu loh. Menerima itu gimana? Menerima itu gimana itu? Hakikatnya menerima itu nggak bisa bagaimana. Jadi kalau itu sebuah cara maka bisa dilakukan lewat logika. Tapi karena dia bukan cara, bisanya kita melampaui. Bukan menganalisis. Nah, ini juga bingung lagi kan. Melampaui itu kayak apa gitu. Nah, jadi menerima itu adalah tidak melakukan. Ya sudah saya diem aja. Nah, itu kamu melakukan diem. Itu masih belum penerimaan. Itu namanya keputusasaan atau bahkan egois. Orang diem itu bisa egois. Jadi ego itu bisa kita latih untuk mendekati penerimaan, Mas. Ego bisa kita latih untuk mendekati ketawakalan. Ego bisa kita latih mendekati kekhusyuan. Tetapi ego tidak bisa merasakan penerimaan. Ego tidak bisa merasakan ketawakalan. Nggak bisa ego itu disuruh total diem gitu. Nggak mau. Nggak bisa. Terus. Ya bukan nggak mau sebenarnya, nggak bisa. Selalu mencari penyebab. Nah, tetapi sebenarnya Mas Jawir, pada akhirnya manusia nggak pernah tahu penyebab. Sekarang kita bicara mustahil menerima. Mustahil nonsen. Nah, nanti ditulis gitu. Oke. Mustahil pasrah, mustahil menerima. Memang nggak ada, Mas. Kalau di pikiran itu nggak mungkin sampai kita bisa sampai ke ujung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pemecahan masalah cara sufi. Ya. Baik. Kali ini bersama saya lagi, Mas Jawahir, tidak bersama Mbak Ami. Yo. Oh. Sama siapa ya? Sama siapa? Ya, oke. Kembali lagi. Kita akan lanjutkan langsung aja, Pak. Oh ya, langsung aja ya. Langsung aja kita lanjutkan lagi. Ini baru dari Magelang langsung datang langsung podcast ini. Oh ya. Ya baik, kita sampai ke halaman 13 Mas Jawa. Oh ya. Tentang kita masuk ke bab 1 ya. Poin B dari aku ego ke aku yang ilahiyah. Ya, kita buka halaman 13 di paragraf kedua. Secara garis besar, prinsipnya begini. Kemarin saya sudah memberi batasan-batasan Mas Jawahir ya. Jadi saya mohon jika teman-teman merasa ada yang janggal pada kata-kata saya atau apa yang saya sampaikan kali ini, silahkan teman-teman dengarkan kemarin. Dengarkan yang kemarin ya, sehingga nanti teman-teman tidak salah paham karena ini sangat riskan. Jadi kemarin saya bilang, bahkan saya bisa mengatakan kalau teman-teman memahaminya salah bisa ke kemusyrikan. Nah itu kalau sampai salah gitu. Betul, kemarin cuma satu paragraf ini loh. Ya. Oh iya, sama sampean juga ya? Enggak, sama Mbak Ami. Oh, sama ya. Saya kan juga nonton. Iya, oh gitu. Iya. Nah, itu makanya agar teman-teman tidak salah memahaminya, teman-teman, saya nggak akan ulang lagi sekarang ya. Nah, kalau ulang lagi nanti nggak selesai-selesai bahas bukunya. Nah, baik, kita langsung ke paragraf kedua. Dalam jalan yang pertama, ya, jadi penyelesaian masalah itu ada dua ya Mas Jaweri ya. Melalui aku yang egoistik. Yang kedua melalui aku yang ilahiyah. Nah, jalan yang pertama yaitu adalah penyelesaian masalah dengan aku yang egoistik. Fokusnya adalah pada aku yang kecil, yang merasa diri terpisah gitu. Jadi kalau kita ini, oh aku Mustamir, kamu Mas Jawa, berarti kan masih merasa terpisah. Bukan aku yang itu. Kalau aku yang itu adalah aku yang egoistik. Dia menyelesaikan masalah, tetapi ada batasnya. Tapi kalau aku yang ilahiyah itu penyelesaian masalahnya nggak ada batasnya, jalan keluarnya nggak ada batasnya, karena kecerdasannya nggak terbatas gitu. Kalau kita kan aku kecil itu ada jalan buntu kan. Coba teman-teman direnungi berapa kali menemui jalan buntu dalam hidup gitu. Maksudnya meronomor ini salah gitu loh Mas. Saya melakukan ini ya keliru, melakukan itu ya keliru. Saya nggak punya pilihan lagi. Itu kalau aku kecil. Kalau aku yang ilahiyah itu nggak ada istilah jalan buntu. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan karena itu kecerdasan yang tidak terbatas gitu. Kalau kecerdasan kita kan, jadi gini ya, kecerdasan egoistik itu tergantung memori yang pernah dia dapatkan. Nggak mungkin bisa sesuatu yang nggak pernah di memori lalu
dianalisis ya. Karena misalnya Mas Jawahir besok mau kemana? Ya, besok kan katanya mau ada syukuran kecil-kecilan kan. Kan oke. mau kemana gitu. Oke. Ya nanti teman-teman diajak ya itu syukurannya. Enggak tahu. Nggak tahu ya. Nah itu kan Mas Jawahir bisa mikir besok kemana kan. Itu kan berdasarkan memori. Pengalaman lah, berdasarkan pengalaman masa lalu. Oh kalau saya di sini makanannya begini, minumannya begini, ini di sini. Atau saya kepengen yang nggak kayak gitu yang rasanya kayak gini. Jadi itu semua sangat terkait dengan memori Mas Jawahir. Jadi kalau aku kecil kita dipengaruhi oleh memori masa lalu gitu. Lalu kita proyeksikan di masa depan. Tapi proyeksi masa depan itu bersumber dari masa lalu. Nah karena memori kita itu nggak terbatas. Karena memori kita terbatas, maka penyelesaian masalah melalui aku yang kecil ini adalah terbatas. Ya. Aku adalah kumpulan dari data masa lalu. Nah, ini yang saya tulis ini, trauma, harapan, dan ketakutan. Jadi orang itu kalau traumatik ya, yang kemarin Ini harapan masa lalu juga ya, Bu? Ya, harapan masa depan. Jadi aku yang adalah kumpulan dari data masa lalu. Oh iya, betul. Aku adalah kumpulan dari data masa lalu, trauma masa lalu, harapan masa lalu. Jadi kita itu waktu kecil pengen jadi apa, ya kan? Mas Jawahir waktu kecil pengen jadi itu sih, pengen jadi presiden. Menjadi presiden, ya. Ya nanti jadi presiden direktur aja. Oke. Nanti jadi presdir tasawuf Indonesia. Oke, siap. Nah itu ya. Ketika masalah datang, seperti ombak besar menghantam kapal. Aku ini akan segera mengambil dayung dan mulai melawan ombak dengan sekuat tenaga. Jadi sifatnya aku kecil itu melawan, Mas. Saya selalu sampaikan bahwa aku kecil tidak mungkin menerima. Jadi hakikat dari penerimaan itu tidak bisa dilakukan oleh ego. Karena ego itu sifatnya menolak. Sifatnya melakukan. Padahal menerima itu tidak melakukan. Dan ego tidak bisa tidak melakukan gitu. Bahkan diem pun itu melakukan kalau dari ego gitu. Jadi misalnya gini lah, ini kan orang sering banget nanya kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar itu loh. Menerima itu gimana itu? Hakikatnya menerima itu nggak bisa bagaimana. Jadi kalau itu sebuah cara maka bisa dilakukan lewat logika. Tapi karena dia bukan cara, bisanya kita melampaui. Bukan menganalisis. Nah ini juga bingung lagi kan. Melampaui itu kayak apa gitu. Nah, jadi menerima itu adalah tidak melakukan. Ya sudah saya diem aja. Nah, itu kamu melakukan diem. Itu masih belum penerimaan. Itu namanya keputusasaan atau bahkan egois. Orang diem itu bisa egois. Jadi nanti Mas Jawahir kalau suatu ketika punya istri ya. Lalu Mas Jawahir terjadi perdebatan. Terus Mas Jawahir merasa pengen menerima. Ya sudahlah. Kalau gitu, sekarang lah. Aku tak diem aja. Aku tak nerima wae. Sebenarnya itu nggak nerima, Mas. Itu bisa jadi ego loh, Mas. Gede kayak ego tapi diem. Gede kayak ego tapi diem. Topengnya adalah topeng diem yang egoistik. Padahal sebenarnya itu dia tetap ego. Topengnya tak nerima. Makanya saya bilang pada akhirnya itu memahami penerimaan atau menerima atau tawakal itu tidak bisa dirasakan oleh ego. Bahwa ego itu bisa mendekati, bisa. Jadi ego itu bisa kita latih untuk mendekati penerimaan, Mas. Ego bisa kita latih untuk mendekati ketawakalan. Ego bisa kita latih mendekati kekhusyuan. Tetapi ego tidak bisa merasakan penerimaan. Ego tidak bisa merasakan ketawakalan. Nggak bisa ego itu. Disuruh total diem gitu. Nggak mau. Nggak bisa. Terus. Ya, bukan nggak mau sebenarnya, nggak bisa. Ya baik, dan ini pasti bahasa seperti ini senantiasa membingungkan. Tapi nggak apa-apalah. Ya semoga kalau sudah bingungnya pol itu malah ditolong Allah. Nah, bingungnya pol wis menyerah wis ora paham meneh. Malah kadang-kadang dadi paham berdasarkan fa'alhamaha wa taqwaha. Nah, mendapatkan ilham itu loh, Mas. Nah, itu ya. Ia akan berkata, maksudnya aku yang kecil. Aku yang berkecil itu begini. Aku akan menganalisis masalah ini. Tahu nggak maknanya menganalisis, Mas? Jadi gini ya, pikiran kita itu melakukan dua hal. Ini kalau nanti Mas Bair di dunia penelitian atau ilmiah ya. Tugas dari pikiran itu satu menganalisis, dua mensintesis.
Analisis Ada dan deduktif, ada menyimpulkan gitu. Nah. Ada induktif, ada deduktif. Betul, ada induktif, ada deduktif, ada yang menganalisis. Menganalisis misalnya mangga itu ada mangga kueni, ada mangga gadung, ada mangga aromanis. Itu namanya menganalisis, melitik. Litik itu membagi-bagi. Analitik. Nah, analitik itu membagi. Analitik itu membagi-bagi. Lalu ada sintesis itu membuat, menggabungkan. Jadi kalau Mas Jawahir memasak apa? Fotosintesis. Iya, betul. Fotosintesis itu mensintesis melalui cahaya. Nah, itu mensintesis, membuat energi. Tapi kira-kira begini sintesis itu. Mas Jawahir melihat mangga kueni. Ini mangga juga. Mas Jawahir lihat mangga gadung. Ini mangga juga. Mas Jawahir melihat mangga apa tadi? Aromanis. Mangga juga. Oh, semuanya mangga, namanya sintesis. Tapi kalau Mas Jawahir berpikir, ini mangga dibagi 3. Ada mangga kueni, ada mangga aromanis, ada mangga gadung. Itu namanya analisis. Dan pikiran tidak bisa tidak dua itu. Selalu menganalisis. Makanya aku kecil itu akan menganalisis masalah. Selalu mencari penyebab. Nah, tetapi sebenarnya Mas Jawahir, pada akhirnya manusia nggak pernah tahu penyebab. Sekarang kita bicara hakikat penyebabnya, tentang pengobatan. Ini saya sampaikan agar teman-teman memahami betapa terbatasnya pikirannya. Contoh, gula darah nih kan yang penyakit lah. Etiologi atau penyebab atau sebut saja faktor risiko diabetes. Misalnya minum manis. Jadi minum manis akan salah satu faktor. Misalnya minum manis adalah salah satu faktor dari diabetes. Nah, lalu pertanyaannya, yang menyebabkan gula itu minum manis, apa orang yang mendatangkan minuman manis? Ya bukan. Lah kalau dia nggak datangin kan saya nggak minum. Ya, akhirnya kan geser Mas. Jadi penyebabnya sakit gula bukan minum manis, tapi gara-gara ada yang ngasih atau beli atau yang jual gitu. Kalau nggak ada yang jual minum manis kan nggak manis ya. Kok nggak ada pabriknya? Nanti terus berarti karena ada pabrik gula. Nah, pabrik gula karena apa? Ada itu. Karena ada tebu. Ada tebu terus kan nggak pol-pol Mas. Ada tebu karena ada tanah karena ada ini. Coba. Ujungnya mana? Nggak ada ujungnya. Maka sebenarnya pikiran yang mengatakan menyimpulkan bahwa itu penyebab itu ilusi. Aslinya itu di balik penyebab itu ada penyebabnya. Ada penyebab yang mendahului gitu. Kan misalnya kan ada A menjadi A berasal dari B berasal dari C berasal dari D. Terus ada polnya nggak ada kan, nggak ada polnya, kecuali itu di pikiran lah ya. Karena pikiran nanti selalu mencari. Makanya saya sering mencontohkan tuh gini, kita kalau mau mencari benda yang paling kecil itu nggak bisa nemu, walaupun kita bisa mendekati. Contoh 0 lebih sedikit dari 0 min 1, lebih sedikit dari min 1, sebut saja min 2, terus min 1 triliun, terus min, ada polnya nggak? Itu pikiran nggak bisa jangkau polnya itu, nggak bisa. Walaupun pikiran bisa jawab termin demi termin, bahwa 1 dengan min 1, 0 dengan min 1 itu lebih sedikit dari min 1. Tapi pikiran tidak pernah mencapai apa yang paling sedikit. Sebaliknya yang paling besar misalnya, habis 0 1. Terus berapa? 2, terus sampai 1 triliun, terus 1000 triliun, terus 1 triliun. Nggak ada polnya, nggak akan berhenti. Maka kalau orang tidak mampu mengendalikan pikirannya, dia akan berada di dalam arena stres itu. Stres nggak tahu itu loh Mas. Nah, ilusi gitu terus. Ya ilusi. Dianggapnya itu bahwa itu adalah penyebab polnya atau penyebab utamanya. Nah, makanya terus kalau di dalam konteks filsafat ada yang disebut causa prima. Causa prima itu penyebab yang nggak ada sebabnya. Tapi itu kan tidak bisa dijangkau oleh pikiran, karena pikiran nggak mungkin puas dengan jawaban itu, Mas. Enggak kan? Loh, sebab kalau misalnya ada sebab yang nggak ada penyebabnya, bagaimana dia terjadi? Kan pikiran itu selalu begitu. Makanya sebenarnya pikiran itu, makanya saya sering mengatakan puncak dari kemampuan intelektual adalah kesadaran bahwa dia tidak bisa. Itu puncak. Jadi puncaknya ilmu adalah ketika orang menyadari nggak bisa. Dia nggak tahu apa-apa. Nah, dia nggak tahu
apa sebenarnya ujung dari semua ini? Karena pikiran nggak pernah bisa menjangkau. Lah terus bagaimana? Makanya ada zikir. Jadi untuk menjangkau tentang hal-hal yang disebut kausa prima, atau menjangkau hal-hal yang paling kecil atau yang paling besar, atau yang paling lembut dari yang paling batin sampai yang paling zuhir, itu hanya bisa dijangkau dengan zikir. Nggak bisa dijangkau dengan mikir. Nggak bisa. Nah, kalau makanya Allah disebut adz-dzahiru wal batin. Allah itu paling nyata sekaligus paling tidak nyata. Coba pikiran nggak mau mas nerima kayak gitu itu. Karena pikiran itu selalu begini. Kalau dia nyata, nggak mungkin tidak nyata. Kalau dia tidak nyata, tidak mungkin nyata. Itu pikiran. Pikiran kan nggak mau ambigu kayak gitu. Maunya A yo A, B yo B. Iya, maunya begitu. Nah, kalau A nggak mungkin B, kalau B nggak mungkin A, itu pikiran. Tetapi ketika orang berzikir, dia bisa melihat bahwa A itu ya B, B ya A. Yang zuhir itu ya yang batin itu ya yang zuhir. Itu hanya bisa dijangkau secara totalitas. Mungkin pikiran kita sedikit-sedikit bisa mengarah ke sana ya, tetapi sengerasakno itu sebenarnya rohani. Dan itu hanya bisa dijangkau dengan zikir. Makanya nanti sebenarnya saya mungkin teman-teman yang sering melihat saya ngaji ngaji yang di masjid-masjid itu, saya sering sampaikan kepada para jamaah, menyelesaikan masalah itu yang penting zikir, bukan mikir. Jadi zikir dulu. Nah, baru kalau yang diperlukan baru mikir. Nah, jadi aku akan menganalisis ya, Mat. Jadi paham ya. Dan itu nggak bisa dihindari oleh pikiran kita. Maka untuk menggapai atau menuju Allah atau bertemu Allah atau pencerahan atau apa itu tidak bisa dengan pikiran. Nanti kalau pikiran misalnya menganggap Allah, ini Allah dari mana ya asalnya? Nanti gitu. Misalnya pikiran bisa ketemu gitu. Itu kan yang digambarkan Nabi Ibrahim, Mas. Melihat matahari ini Tuhan. Oh, tapi kok kalah sama apa namanya? Bisa tenggelam juga ya dia ya. Berarti matahari bukan Tuhan. Lalu lihat bulan. Wah, ini bulan yang kayaknya yang Tuhan deh. Tuh paginya bulannya ditutup mendung. Wah, ini bulan itu kan sebenarnya simbolisme logika. Logika itu kan selalu begitu. Selalu ini A sebabnya B. B ini sebabnya C. C ini sebabnya. Akhirnya kan nggak ada ujungnya kan. Nah, ketika nggak ada ujung terus Nabi Ibrahim berkesimpulan. Pokoknya semua bukan Tuhan. Semua bukan Tuhan. Kecuali Tuhan. Nah, itu. Jadi logika itu polnya begitu, Mas ya. Jadi aku akan membuat perencanaan. Ya nggak mungkin nggak merencanakan kan. Misalnya Mas Zawir mau nikah. Ya kan mesti pikiran tuh nggak merencana. Coba gimana coba? Mas Zawir mau menikah. Terus pikiran bisa diem nggak merencanakan gitu. Ya tetap merencanakan terus. Ya masa nggak merencanakan kan gini. Sesuk ijabe jam piro? Yang datang siapa aja? Masa ya saya ijabe. Ya saya ijabe tetap mikir itu. Ya tetap mikir, itu juga mikir. Jadi nggak bisa. Kita itu ngandalin pikiran untuk pasrah untuk. Nah, jadi nanti gitu ya. Mustahil pasrah. Judulnya. Mustahil menerima. Mustahil nonsen. Nah, nanti ditulis gitu. Oke. Mustahil pasrah, mustahil menerima. Memang nggak ada, Mas. Kalau di pikiran itu nggak mungkin sampai kita bisa sampai ke ujung sana. Aku harus kuat. Oh, menguatkan diri. Aku kuat. Aku harus menyelesaikan. Jadi ngomong harus dulu. Aku harus kuat. Dan itu seringkali orang mengiranya mengafirmasi kayak gitu bagus ya. Kita sudah pernah membahas ya Mas hal semacam itu. Jadi contohnya begini. Dan itu justru berisiko. Kan ada orang mengafirmasi diri, aku sehat, aku kuat, yes. Itu ada baiknya. Tetapi bisa berisiko. Ketika hati aslinya ora, tapi ngomong ngono gitu. Hatinya nggak percaya. Misalnya ada orang diabetesnya misalnya gulanya 300. Wah, disuruh afirmasi sama motivator. Anda sehat. Ya, motivator kan senengannya mengafirmasi. Yang ngomong gitu, itu kan conscious. Padahal subconscious atau alamul batinnya itu ngomong bahwa aku nggak sehat. Lalu dibenturkan antara conscious yang hanya 7% ini dibenturkan dengan 93% bawah sadar atau subconscious atau alamul batin. Ya, tetap malah goncang nanti. Akhirnya nanti munculnya marah, Mas. Tarung dewe. Wah, aku tuh sudah afirmasi setiap hari kok. Katanya biasa malah nggak sehat-sehat.
Ya makanya kalau di dalam konsep kesufian itu nggak perlu melawan rasa. Lah, oke perasaanmu piye? Misalnya perasaanmu sehat ya, aku sehat, alhamdulillah. Itu kan tenang tuh. Kalau nggak sehat ya sudah, ya ya Allah saya terima saya nggak sehat. Ya gitu aja kan. Jangan semangat. Jangan semangat, putus saja. Ya, jadi kalau kita itu nggak usah gini. Ya makanya kan teknik-teknik yang kita kembangkan itu kan sadari rasamu lalu terima. Nggak usah misalnya rasamu mains, terus kamu melawannya dengan plus gitu. Itu bisa kalau plusnya lebih banyak daripada min. Ya kan? Iya. Kalau minnya 3, plusnya 4 kan tetap plus 1. Plus 1. Ya tetap bisa, tetapi pasti tidak berdaya dalam jangka panjang. Ini Mas. Perang itu kita bisa menang, tapi naik perang terus sesuai kalah, Mas. Iya, habis sendiri. Ya, mungkin habis dua-duanya gitu. Saya misalnya berantem sama Mas Jawahir ya. Mungkin saya menang dalam satu saat. Tapi ketika saya terus berantem, sama Mas Jawahir berantem, sama orang berantem, sama ini berantem, ya capek lama-lama. Capek sendiri. Nah, nanti melawan diri. Jadi sedih nggak mau sedih, takut nggak mau takut. Jadi kalau konsep kita qanaah, ya kalau merasa takut ya takut aja, takut nggak dosa. Nah, kalau nggak mau takut, ya udah minum obat penenang ya. Minum obat tidur. Nah, itu kan biar tenang kan. Kalau mau cari ketenangan, makanya kalau dalam agama itu nggak gitu. Bukan yang dicari itu bukan sekedar psikologisnya. Kalau hanya psikologis tujuan akhirnya, nganggo obat itu bisa. Tapi tujuannya kan ruhaniyah. Nah, dan ruhaniyah itu pintu masuknya qanaah. Itu jadi qanaah itu kanjun la tanfa. Al qanaatu kanjun la tanfa. Sesuatu apa namanya? Tabungan yang nggak ada habisnya. Nah, itu. Jadi kalau ngandalin aku kepengen tidak merencanakan ora iso. Aku itu mesti aku harus kuat, aku harus berhasil, aku harus sehat. Gitu. Ya selalu begitu, itu sifat aku. Di sini aku menganggap dirinya sebagai pusat semesta solusi. Oh. Seakan-akan itu pusat semesta, aku lah pusat dunia ini. Pusat semua solusi ada. Itu kadang-kadang omongan saya, terapis saya termasuk mungkin teman-teman saya itu kan bilang gini. Semua penyakit ada obatnya. Saya ngomong ngono ki lho sapa. Jadi maksudnya begini. Semua sakit itu mungkin sembuh, mungkin tidak sembuh gitu. Nah, jadi kalau yang dimaksud obat adalah obat menurut ego itu salah. Nggak ada semua sakit bisa disembuhkan itu. Iya kan? Ya ono sing mari ono sing ora gitu loh, Mas. Ya ada yang sembuh, ada yang tidak. Nah, kalau disebut sembuh dari sisi ego lah repot. Tapi kalau yang disebut sembuh adalah sisi rohani betul, bahwa semua penyakit ada obatnya betul. Tetapi harus dalam tanda petik melihatnya dengan rohaniah. Nah, gitu. Bukan melihatnya dengan ego. Nah, misalnya gini, orang gula kalau menurut ego sembuh itu jika gula 2 jam setelah makan kurang dari 140. Itu sembuh egoistik. Kalau puasa kurang dari 110. Itu sembuh egoistik, Mas. Nah, dan tidak semua. Nah, kalau saya sering bilang, kalau ada ilmu pasti sembuh. Itu kurikulum diabetes di kedokteran orang. Aku. Ya kan sudah pasti sembuh jadi. Ya padahal ya enggak gitu. Nah, itu kita terjebak di situ. Aku itu sifatnya itu seakan-akan bahwa masalah itu harus selesai. Padahal saya itu sering guyon, Mas. Tapi guyon saya ini maton ya. Enggak semua masalah kamu selesaikan itu. Ya kalau bisa ya diselesaikan, kalau enggak ya sudah. Gitu. Tetapi itu sumbernya dari kedamaian batin loh, Mas. Bukan sumber dari keputusasaan. Dan itu indah gitu. Coba ya kalau Mas Jawahir mau merenungi coba. Nanti kalau mau tidur Mas Jawahir dicatat masalahnya. Dicatat ya. Serius ini. Nah, dicatat 1 2 3 4 5. Coba sama Mas Jawahir dengan penuh kesungguhan, dengan zikir dirasaan tenan. 5 ini semua harus diselesaikan tidak? Kadang-kadang ada loh masalah yang memang nggak harus diselesaikan. Iya kan? Nah, contohnya gini. Ini contoh sederhana walaupun ini contoh saya tidak tepat betul ya, Mas. Mas Jawahir dirasani tonggo ya. Itu kalau Mas Jawahir dirasani tetangga, betulkah masalah itu harus diselesaikan? Maksudnya tonggoku tidak boleh ngerasani saya. Iso ora ngono? Enggak bisa. Nah, makanya nggak perlu diselesaikan kan nggak mungkin selesai, Mas. Ya, misalnya kayak kita berharap bahwa
semua komentator positif. Misalnya komentar di YouTube ada yang negatif misalnya. Terus kita berharap sesuatu yang mustahil, semua komentar pasti harus positif. Ya nggak ono. Dia coba cari di semua channel YouTube, diteliti semua komentarnya. Apakah semua positif? Ya enggak. Jadi itu ingin kayak gitu kan. Jadi Mas Jawahir menyelesaikan masalah komentator negatif, kepengin semua komentator positif. Itu sebenarnya utopia. Utopia itu harapan yang nggak mungkin tercapai. Iya kan? Iya. Berarti kan nggak usah diselesaikan kan? Iya. Ya kan nggak mungkin. Makanya saya kan sering guyonnya Gus Dur kan terkenal tuh itu. Gus, saya punya masalah gitu. Nah, masalahmu bisa diselesaikan nggak kira-kira? Susah Gus, nggak bisa selesaikan. Ya sudah kan nggak bisa, nggak usah dipikir gitu. Gitu aja. Ada teman datangnya, temannya dia datang, Gus saya juga punya masalah. Tapi ya kira-kira iso ora nggak sakit Gus. Ya sudah nggak usah dipikir kan iso. Berarti semua nggak usah dipikir gitu. Itu kan guyon Mas. Tapi itu guyon kayak gitu dalam loh Mas. Ya artinya itu maksudnya itu kayak gitu. Jadi ada sebenarnya masalah kalau kita teliti dengan dari relung hati yang paling dalam, kita bisa memilah-milah. Oh ini yang harus aku selesaikan, ini yang bisa aku ikhtiari, ini yang nggak bisa aku ikhtiari, gitu kan ada. Dan nanti kan lalu terkumpul. Oh berarti masalahku cuma ini asli nih. Yang ini ya sudah. Yang sudah itu maksudnya ya sudah pasrah ke Allah, tapi betul-betul pasrah, bukan ngempet. Nah, jangan sok pasrah. Nah, itu sok pasrah ngempet namanya. Jadi kalau misalnya ada komentar dengan dari temannya Mas Jawahir atau pas di kampus atau pas di mana, kita tidak bisa sebaik apapun Mas Jawahir di suatu tempat, suatu ketika ada orang tidak nyaman dengan kebaikan kita. Gitu. Ya kalau kebaikan kita menurut dia menyentuh egonya, dan semua orang itu kan egonya begitu muncul. Dan itu juga nggak perlu dibenci, ya nggak masalah gitu. Oh ya udah. Ya kan sifatnya memang sifat ego kan gitu. Wong kadang-kadang misalnya komentar negatif, menurut kita negatif, menurut dia positif. Iya kan? Nah, ya jadi ya sudah. Ya terus piye? Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau meneliti, menelisik, memahami, sebenarnya tidak harus seperti ego kita tadi bahwa semua harus kita selesaikan. Semua harus senang saya, semua harus komentar positif. Ya ora iso. Namun, bukankah ini yang membuatmu lelah? Ya akhirnya nanti lelah Mas. Aku itu nanti, makanya kalau orang itu bilang aku wis ikhlas tapi kok capek, ora ikhlas. Ikhlas itu tidak mungkin capek. Wah Mas Jawahir sama calon istrinya misalnya bilang aku lelah mencintaimu. Waduh. Mencintaimu lelah. Ya berarti ora cinta, berarti seneng, berarti egoistik. Jadi kalau di ruhani itu nggak ada istilah lelah Mas. Makanya sabar itu nggak ada lelah. Jadi kalau orang ngaku sabar tapi lelah ya nggak sabar. Orang ngaku syukur tapi lelah ya nggak syukur. Berarti kalau dia masih lelah, sabar syukurnya masih di tahap egois, masih di ego. Sabar yang egoistik, syukur yang egoistik, bukan syukur betulan. Usaha yang berlebihan yang didasarkan pada rasa kurang dan kebutuhan untuk membuktikan sesuatu hanya akan mengundang kelelahan yang sama. Hanya membuktikan sesuatu. Aku udah beneran sayang. Nah, itu masalahmu nih, bukan masalahmu Mas Jawahir. ya saya kira itulah. Nah, kalau itu kita bahas nanti aja. Saya kira cukup sekian ya. Terima kasih Mas Jawahir. Terima kasih bagi teman-teman, kawan Sefi, dimanapun Anda berada yang merasa aku udah lelah, tapi bukan lelah fisik, lelah hatiku. Nah, beneran nggak tuh? Itu apa cuma ego kalian aja? Ya. Terima kasih. Silakan bertanya, berkomentar yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.